Selamat sore dokter. Selamat sore. Sebelumnya di sini kami dari mahasiswa Universitas Lampung jurusan akuntansi. Sebenarnya pada kali ini kami mau memenuhi tugas kami, yaitu mengenai tugas project based learning kami. Dan untuk itu di sini kami mau mewawancara dokter nih selaku informan dari klinik MH Dental Care ini. Kemudian sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama dokter. Atas nama dokter siapa dok? Ya, Dokter Gigi Muhammad Hamka Mahaputra, spesialis bedah mulut. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, dokter biasa dipanggil siapa ya, dokter? Oh, Dokter Hamka ya. Biasa dipanggil Hamka. dokter. Oke, baiklah. Mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit ya tentang gimana proses dari perusahaan ini bisa berdiri, kemudian kapan berdirinya, kemudian apakah perusahaan ini juga berdiri karena berdirinya sendiri, yaitu dokter sendiri, ataukah bersama rekan-rekan dokter atau dengan kerabat, itu bagaimana ya dokter? Ya, pada prinsipnya sih kalau mempunyai sebuah klinik kan cita-cita dari setiap dokter ya, mungkin seperti notaris punya kantor, yang seperti dokter gigi juga seperti itu. Jadi mungkin cita-cita kita, saya mungkin dari sejak kuliah punya klinik sendiri, di mana bisa memberikan pelayanan yang paripurna. Untuk berdirinya ini memang saya cukup banyak belajar dari klinik-klinik di Yogyakarta, bagaimana cara pengelolaannya dan juga bagaimana cara perawatannya. Jadi menurut saya banyak hal yang kurang. Untuk itu saya membuat klinik sendiri sehingga bisa memenuhi harapan-harapan dari keinginan dari saya. Untuk berdirinya klinik ini saya bersama kerabat ya. Jadi kita untuk klinik kan izinnya harus PT gitu. Jadi kita membuat PT di bawah MH Dental Care, ini di bawah PT Abijaya Pamungkas. Ya, untuk berdirinya persiapan saya ini cukup lama ya, sekitar 2 tahun untuk bangun klinik ini. Tahun 2000. Dari tahun 2000 berapa kalau 19 ya untuk mempersiapkan. Cuman titik temunya berdiri pada 31 Januari 2021 baru bisa untuk kita memberi pelayanan pada masyarakat. Jadi terbilang masih baru juga ya dokter kalau itu? Iya, kita cukup masih baru, tapi saya kira dokter-dokter yang ada di sini juga punya cukup pengalaman klinis yang cukup baik. Baik dokter. Kira-kira dokter nih, apakah tadi itu kan sudah dijelaskan juga bagaimana sebelumnya dari pengalaman dokter sendiri yang punya keinginan itu juga merupakan salah satu visi dan misinya ya dokter? Ya, jadi visi misi tentu ada ya dalam suatu organisasi ya. Jadi untuk visi saya menginginkan adanya satu pelayanan gigi one stop pelayanan yang paripurna untuk kesehatan gigi gitu ya. Kalau misinya ya kita untuk mengenalkan, memberi pengalaman pada masyarakat bagaimana untuk mereka meningkatkan kesehatan giginya. Seperti itu dokter. Pengalaman gimana? Kalau untuk saat ini udah ada berapa karyawan dok dan dokter gitu yang udah bekerja di sini yang membantu dokter? Jumlah karyawan mungkin ya sekitar 10 ya. Kita punya 4 dokter, 3 perawat, ada 2 tenaga administrasi, 1 cleaning service. Oh iya dok, kalau boleh tahu pelayanan apa saja yang diberikan oleh MH Dental? Kita berdiri dalam bentuk klinik utama. Jadi di sini kita resmi memberikan pelayanan spesialistik. Jadi spesialistik untuk gigi. Jadi di sini kita punya dokter spesialis bedah mulut, ya saya sendiri, dan juga kita punya dokter spesialis konservasi gigi untuk perawatan gigi yang mungkin sulit untuk dilakukan penambalan pada dokter gigi umum. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kita juga punya dokter gigi umum yang mungkin bisa untuk melakukan perawatan lainnya, ya, yang mungkin tindakannya sederhana. Iya. Nah kan sekarang kebetulan lagi ada pandemi COVID 2019
2020 kemarin ya. Di sini ada nggak sih dok kesulitan atau kendala yang dihadapi? Ya, jadi saya itu berdiri malah pas pandemi. Jadi menentukan harus jalan operasional atau tidak, itu kita pertimbangkan dengan dengan matang ya, maksud saya. Jadi berdiri pas ketika COVID. Nah, karena COVID itu kemarin di bulan Januari sepertinya naik turun ya, kita melihat kayaknya terjadi atau tidak kita akan menurun atau tidak. Tentunya menyebabkan suatu kondisi yang tidak pasti juga. Tapi pelayanan kesehatan gigi di sini saya mungkin ya tentu merasa dampaknya ya ketika misalnya pada kasus peningkatan kasus COVID di masyarakat juga masyarakat juga takut untuk berobat gigi. Tapi saya di sini memberikan suatu perhatian pada karyawan saya juga. Jadi kita rutin untuk melakukan untuk tes rapid ya. Jadi pada waktu itu jadi kita rutin, dan juga pasien yang mau berobat pada saat itu karena ini sudah menurun jadi saya hentikan. Tapi sebelum bulan November ini kita diwajibkan untuk pemeriksaan rapid test untuk pemeriksaan. Ya mungkin dampaknya ketika kasus-kasus yang meningkat saja, tapi setelah itu kembali lagi seperti normal. Tapi kinerja operasional masih terus tetap terjaga ya dokter, yang masih bisa dilaksanakan seperti itu. Tentunya ya tetap terjaga, cuman cost yang kita berikan pada masyarakat pembiayaannya akan lebih meningkat dibandingkan pada kasus-kasus yang tidak pandemi. Oh ya dok, bagaimana untuk pelayanan jasa pada klinik MH Dental Care ini? Apakah setiap pasien itu harus melakukan reservasi dulu sebelum kesini atau gimana? Untuk pemberian pelayanan tentunya sebagian besar kita melalui reservasi, dihubungi melalui telepon untuk perawatannya apa yang akan diberikan. Nanti kita akan untuk membuat janjian dengan dokter yang tersebut, misalnya salah satu mau memberikan perawatan apa, misalnya mau mencabut gigi terpendam bisa dengan dokter spesialis bedah mulut begitu, melakukan perawatan saluran akar, endodontik dengan dokter konservasi begitu. Jadi kita membuat janjian melalui reservasi. Kalau misalnya langsung datang ke sini gimana dok? Untuk langsung datang di sini tetap kita memberi pelayanan, cuman mengikuti jadwal yang sudah ada. Nah, ketika dokternya kosong, kita bisa untuk memberikan langsung pelayanan. Tapi kalau misalnya kondisi sedang penuh, ya kita buat appointment ulang di hari selanjutnya, hari besoknya atau hari apa ketika dokternya waktunya bisa mengisi. Baik dok, kalau boleh tahu juga nih dok, untuk sistem pencatatan transaksi di klinik ini apakah sudah dilakukan secara otomatis atau masih secara manual gitu? Ya, misalnya seperti point of sale dan aplikasi sebagainya gitu dok? Ya, untuk pencatatan transaksi pembayaran kita sudah menggunakan faktur yang mungkin melalui Excel ya, Excel. Tapi untuk seperti ya pencatatan harian pasien ya mungkin kita masih menggunakan manual begitu. Iya dok. Untuk kegiatan operasional tadi apakah dilakukan oleh staf dokter Hamka atau dokter Hamka sendiri yang menghandle atau dibantu rekan? Ya mungkin kalau sudah kesibukan saya sebagai dokter tidak mungkin untuk melakukan tindakan itu sendiri. Iya, sudah ada staf. Jadi saya ada dok? staf admin sendiri. Oh iya. Baik yang dia untuk administrasi keuangan ataupun yang seperti administrasi seperti media sosial sendiri. Oh iya, baik. Jadi ini udah ya teman-teman ya? Iya. Jadi gini dok, sebenarnya dari yang tadi kita udah bicarakan, di sini kami mau minta izin nih sama dokter, kira-kira boleh nggak ya kami tuh mau membantu klinik ini untuk membuat siklus akuntansi perusahaan dari klinik ini gitu dokter. Ya dengan senang hati kalau adik-adik bisa bantu kita di sini, jadi sehingga pencatatannya bisa lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Benar dokter. Oke.
Mungkin itu aja ya. Iya. Ini itu aja dokter. Iya. Terima kasih banyak juga atas waktunya udah mau menyempatkan waktunya di sore hari diganggu seperti ini. Jadi terima kasih banyak dokter. Iya. Makasih banyak ya, Dok. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Dok.